Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, maka harus disyukuri. Namanya pemberian, maka sepantasnya untuk disyukuri. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam menjalani hidup ini. Maka hendaknya setiap kita berusaha mencontoh beliau dalam beraktivitas, terutama dalam ibadah kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam bermuamalah pun demikian, dalam berpenampilan, berpakaian demikian, berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seperti itu prinsip kita, insyaallah ini kabar gembira di dunia sebelum nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, menjalankan sunnah, ya, ajaran beliau, mengamalkannya, apalagi sampai mendakwakannya. Man ata'ani, yang taat kepadaku, dakhalal jannah, akan masuk surga. Sehingga ketika kita mentaati beliau, maka dibalas oleh Allah berupa surga. Wa man asani faqad aba, tapi yang mengingkari, ya, yang membangkang, yang terus melakukan kemaksiatan tanpa diiringi taubat, ya maka siap-siap tempatnya di neraka, dan billah. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di majlisil ilm, di taman surga, fi raudhatin min riyadhil jannah, taman di antara taman surga, yang alhamdulillah Allah mentakdirkan kita untuk berada hadir di dalamnya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama kembali bermajlis ilmu membahas sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bab tentang perang Uhud. Ya. Bab perang Uhud. Yang terjadi di tahun ketiga, ya. Yang peperangan ini kaum muslimin berjumlah 700 melawan kaum musyrikin yang berjumlah 3000. Ya. Jadi 700 pasukan melawan 3000 pasukan. Sebenarnya tak sebanding, ya, jauh banget. Kalau 3000 anggaplah setengahnya. Kalau setengahnya berapa 3000? 1500 pasukan, itu pun kalau setengahnya. Tapi 1500 dibagi lagi berapa? Setengahnya jadi 750. Ya kurang lebih 700. Berarti berapa banding berapa? Ya, seperempat, ya, 1/1/4. Allah musta'an. Tapi Masya Allah, tetap bisa melawan, dan awalnya kaum muslimin udah menang. Ya, kita akan jelaskan. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Syekh Mubarakfuri, semoga Allah merahmati beliau dan tentu kita semua, amin. Allahumma amin. Terbunuhnya Asadullah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah ini siapanya Nabi?
paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah ini saudaraan dengan bapaknya Nabi. Ya, Abdullah. Baik. Pembunuh Hamzah yaitu Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb. Wahsy ini sebenarnya budak ya, budak sahaya. Nah, baik. Wahsy bin Harb. Dia berkata, dulu ini kisahnya ya, yang menceritakan, dulu aku adalah budak Jubair bin Mut'im. Jadi dia seorang budak hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Nah, kala itu paman Jubair ini, yaitu Tu'aimah bin Adi, telah terbunuh pada perang Badar. Ya, terbunuh perang Badar. Maka tatkala pasukan Quraisy bergerak menuju Uhud, Jubair berkata kepadaku, kepada Wahsy ya, sesungguhnya jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, maka sebagai tebusan pamanku itu engkau akan merdeka. Ya. Jadi dia, Jubair ini ingin balas dendam, pamannya sudah terbunuh di Badar. Nah, di perang Uhud Jubair ingin paman Nabi SAW Hamzah ingin juga terbunuh sebagai tebusan pamannya. Nah, kalau Wahsy berhasil membunuhnya paman Nabi SAW Hamzah, maka dia merdeka. Maka Wahsy berkata, aku pun berangkat bersama pasukan Quraisy. Dulu aku adalah seorang Habasyi. Aku mahir melempar tombak dengan cara melempar orang-orang Habasyah, yaitu Ethiopia sekarang ya. Jarang aku melesat jika melemparnya. Jadi Wahsy ini jago melempar tombak, tepat sasaran gitu. Maka ketika kedua pasukan telah bertempur, aku, kata Wahsy pun pergi untuk mencari Hamzah dan mengawasinya. Hingga akhirnya aku melihatnya berada di tengah-tengah pasukan laksana unta abu-abu yang lincah. Jadi Masya Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sangat lincah. Ia mengobrak-abrik pasukan, ya, pasukan kaum musyrikin, dan tidak dapat dihadang oleh siapapun. Inilah Asadullah, singa Allah, ya, memberantas, memporak-porandakan, mengobrak-abrik ya, tubuh kaum musyrikin. Nggak ada yang bisa menghalaunya. Ya, kalau udah duel pasti menang. Ini Hamzah, Masya Allah. Demi Allah, aku benar-benar telah bersiap melakukan apa yang aku inginkan. Apa yang diinginkan Wahsy jamaah? Ingin menombak. Aku bersembunyi dari penglihatannya di balik sebuah pohon atau sebuah bebatuan supaya ia mendekat ke arahku. Tetapi aku dihalangi oleh Siba bin Abdul Uzza, lawan Hamzah. Ya, tatkala Hamzah melihatnya, ia berkata, ya, mendekatlah wahai Siba bin Abdul Uzza. Ya, anak dari perempuan pemotong, maksudnya ibunya tukang khitan wanita. Nah, tahu ya, Siba bin Abdul Uzza ini ya, dari Quraisy, dari Makkah juga, ya, sehingga kenal dengan Hamzah. Hamzah pun kenal dengannya. Maka ketika Siba ini mendekat, duel dengan siapa? Hamzah radhiyallahu anhu, ya. Lalu ia pun membabatnya dan membelah kepalanya. Ya. Terbunuh. Maka Wahsy melanjutkan, aku menggerakkan tombakku. Ketika aku telah yakin akan mengenainya, aku pun melempar ke arahnya dan mengenai bagian bawah perutnya. Pas dilempar, melesat, kena ke bagian bawah perut Hamzah hingga menembus keluar lewat selangkangannya. Jadi tembus ya, ya. Allahu musta'an. Ya. Hamzah radhiyallahu anhu. Ia kemudian berjalan ke arahku, tetapi ia tersungkur. Kata Wahsy, aku meninggalkannya dan juga tombakku
hingga akhirnya dia tewas. Ya. Lalu aku mendatanginya lagi dan mengambil tombakku kembali, aku pun kembali ke tenda dan duduk di dalamnya. Udah selesai. Wahsy tugasnya hanya ingin membunuh Hamzah. Ketika kena, kemudian Hamzah radhiyallahu anhu wafat, dia mengambil tombaknya dan kembali ke kemah, ke tenda. Karena aku, kata dia, aku tidak punya kepentingan dengan orang lain. Aku membunuhnya hanya karena ingin merdeka. Ya. Maka ketika itu aku tiba di Mekah, aku pun dimerdekakan oleh tuannya Jubair bin Mut'im. Baik, inilah kisah wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu, dibunuh oleh budak yang bernama siapa? Wahsy. Ya. Seorang hamba sahaya dengan Wahsy bin Harb dengan lemparan tombaknya. Baik, kemudian penguasaan Medan. Meski kerugian besar telah menimpa pasukan Islam karena terbunuhnya singa Allah, Asadullah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, akan tetapi pasukan tetap menguasai seluruh medan perang. Pada hari itu Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi, Anas bin An-Nadhr, dan orang-orang yang semisal mereka dari kalangan kaum muslimin, mereka menggempur habis-habisan lawan mereka, ya, dengan memporak-porandakan, ya, dan mengobrak-abrik kekuatan mereka. Tetap di saat peperangan, ya, kaum muslimin menguasai medan perang. Ya. Kemudian dari pelukan seorang wanita berpisah ke adu pedang dan perisai kulit. Dari pelukan seorang wanita, ini maksudnya lagi, ya, suami istri. Pelukan seorang wanita lagi suami istri, ya. Kemudian berpindah pedang dan perisai kulit, berpindah ke medan perang. Siapakah itu? Hanzalah. Baik, di antara kesatria yang terjun pada hari itu, yaitu di perang Uhud, adalah Hanzalah radhiyallahu anhu, yang dijuluki Ghosilul Malaikah. Jasadnya, jenazahnya setelah wafat, Nabi melihat dimandikan oleh para malaikah. Masya Allah. Kalau kita manusia biasa, ya, orang-orang pada umumnya meninggal, yang mandiin kita keluarga kita atau pasangannya, suami atau istrinya, ibu bapaknya, ya, atau keluarganya. Nah, kalau Hanzalah ini, Masya Allah, radhiyallahu anhu, wafatnya beliau di medan perang, mati syahid di perang Uhud, dimandikan oleh malaikah. Dia adalah Hanzalah bin Abi Amr. Hanzalah bin Abi Amr. Adapun bapaknya Abu Amr, ya, ini fasik, orang yang buruk. Tapi Hanzalah anaknya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahabat yang semangat membela Islam, bahkan mati syahid di perang Uhud. Hanzalah ini adalah orang yang baru saja menikah. Ya, ini kisahnya, ya. Sebelum Nabi mengajak kaum muslimin untuk perang Uhud. Jadi Hanzalah bin Abi Amir ini baru saja menikah. Maka ketika ia mendengar panggilan untuk berperang, padahal ia sedang bersama istrinya. Masya Allah, pengantin baru jemaah, sama istrinya. Setelah menikah bersama istrinya, ternyata ada panggilan perang, ya, perang Uhud. Maka ia segera melepaskan diri dari pelukan istrinya. Lihat, Masya Allah, iman apa ini jemaah? Luar biasa. Ini pengantin baru, ya, masih sayang-sayangnya itu, ya, pengantin baru. Kemudian ketika mendengar Nabi SAW mengajak untuk perang, langsung ditinggalkan, ya, lepas dari pelukan istrinya, dan langsung bangkit pergi berjihad. Ya,
ketika ia bertemu pasukan musyrikin di medan pertempuran, jadi belum sempat mandi junub. Jadi ketika panggilan Nabi SAW, ya waktu itu berarti kalau para jamaah masih ingat ya, di pelajaran lalu Nabi SAW setelah sholat asar, ya, langsung pakai baju bersihnya 2 lapis, langsung berangkat. Nah, taib. Mungkin saja Hanzalah menikah di pagi harinya, ya, kemudian sama istrinya di siang hari, ya, belum sempat mandi junub langsung berangkat. Nah, masya Allah. Taib. Ia menerobos barisan musuh hingga sampai di hadapan komandan pasukan musyrikin, yaitu Abu Sufyan, ya, Sakhar bin Harb. Taib. Ia hampir saja membunuh komandan kaum musyrikin, pasukan musyrikin. Andai saja Allah tidak menganugerahkan, ya, kesyahidan kepadanya. Ternyata setelah hampir mengalahkan Abu Sufyan ini, ya, maka tatkala itu ia berada di atasnya dan menguasai, sudah ada di atas badan Abu Sufyan. Ternyata ia terlihat oleh Syaddad bin Al-Aswad dari kalangan kaum musyrikin. Dilihat hingga akhirnya Syaddad ini memukulnya hingga tewas. Dan dipukul dari belakang, tidak lihat, akhirnya meninggal dunia, mati syahid. Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian perang pasukan pemanah di peperangan. Jadi Nabi SAW memberikan strategi dengan adanya 2 kelompok besar. Pertama pasukan di medan perang, yang kedua ada di atas bukit. Pasukan Ar-Rummah namanya. Ya. Kelompok yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengambil posisi di Jabal Rummah, maksudnya para pemanah. Ya. Nah, ini para sahabat yang berdiam di sana, jadi membidik kaum musyrikin dari atas, ya. Sehingga dari belakang kaum muslimin sangat kuat, ya, karena posisinya ada para pemanah, kurang lebih berjumlah 50 orang, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, para pemanah jitu, ya. Baik. Mereka punya andil besar dalam mengontrol, ya, arus serangan untuk kepentingan pasukan Islam. Ya. Pasukan berkuda Mekah di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, ya. Yang dibantu oleh Abu Amir si fasik, bapaknya siapa? Hanzalah. Ya. Yang telah menyerang 3 kali untuk menghancurkan sayap pasukan Islam sebelah kiri. Jadi kaum musyrikin menyerang, ya, mereka dari arah kiri, supaya nanti setelah dari arah kiri itu kemudian menyongsong dari belakang. Jadi ingin dikepung kaum musyrikin. Ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Ya, inginnya begitu. Ya, Khalid bin Walid. Tapi setelah mereka, ya, menyerang dari arah kiri, ya, untuk menghancurkan sayap kiri pasukan kaum muslimin dengan tujuan menyusup ke bagian belakang pasukan Islam untuk membuat kekacauan dan kebingungan di barisan mereka, ya, dan menimpakan kekalahan telak atas mereka. Tetapi adanya para pemanah yang menghujani mereka dengan anak panah hingga gagal dan gagal. Ya, tidak bisa, ya, untuk menyerang dari belakang. Baik, nah, masya Allah, posisi yang sangat berarti, yang sangat penting, ya, posisi pemanah ini, ya. Baik, kekalahan menimpa pasukan musyrikin. Nah ini, jadi awalnya kaum musyrikin itu kalah telak, lari terpir-pir, ya, porak-poranda. Baik, bagaimana kisahnya? Baik, begitulah kobaran perang yang sengit berlangsung. Pasukan Islam yang kecil itu tetap menguasai seluruh medan. Ya, yang kecil 700 dibandingkan 3.000. Hingga melemahlah keteguhan para kesatria pasukan musyrikin dan barisan mereka mulai bercerai-berai dari arah kanan, kiri, depan, belakang, ya.
seolah-olah 3.000 orang musyrik sedang menghadapi 30.000 muslim. Seakan-akan gitu. Karena mereka kacau, porak-poranda. Ya, bukan melawan beberapa ratus muslim. Seakan-akan demikian. Memang pasukan Islam menjelma dalam gambaran keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Setelah tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah pasukan Quraisy mengerahkan semua tenaganya untuk menghadang serangan pasukan Islam, mereka pun merasakan lemah dan frustasi serta hilangnya semangat mereka, hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati panji mereka yang telah jatuh. Nah, panji sudah jatuh melambangkan kekalahan. Nggak ada yang berani ngambil. Ya, setelah terbunuhnya Syu'ab, ya, dari mereka, dan membawanya supaya pertempuran berlangsung di sekitarnya, mereka mulai mundur. Nah, takut, melarikan diri sambil melupakan apa yang mereka ucapkan dalam diri mereka berupa balas dendam atas kekalahan di perang Badar, menuntut balas, ya, mengembalikan kemuliaan, kejayaan dan kehormatan. Jadi mereka awalnya punya semangat balas dendam dan mengembalikan kemuliaan mereka karena telah kalah di perang Badar sebelumnya. Tapi karena mereka melihat keperkasaan, kesatria, kegagahan kaum muslimin yang berperang, maka mereka pun ciut, kalau bahasanya kena mental gitu, down. Akhirnya mereka pun kabur. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada pasukan Islam dan memenuhi janjinya kepada mereka. Mereka membabat pasukan muslim dengan pedang-pedangnya hingga berhasil mengusir mereka dari perkemahan. Jadi sudah sampai ke base camp mereka di belakang tuh. Jadi kaum musyrikin terus menghantam ke depan, menggempur sampai ke depan, sampai ke base camp mereka, perkemahan mereka. Berarti sudah di belakang banget, Taib, dari mengusir mereka dari perkemahan mereka, dan kekalahan tidak diragukan lagi. Sudah sampai ke benteng mereka, bahkan ke perkemahan mereka, mereka lari. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari bapaknya bahwa ayahnya berkata, Zubair radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku telah melihat gelang kaki Hindun binti Utbah, dan teman-teman wanitanya karena berlari tunggang langgang dan hampir saja mereka tertangkap. Sudah sampai ke kemah-kemah, mungkin di situ ada para wanita, langsung lari kabur, melihat Hindun juga, Baik. Dan dalam hadis riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ia berkata, ketika kami bertemu mereka, mereka melarikan diri. Bahkan aku melihat para wanita tertati-tati di bukit sambil mengangkat besi-besi mereka hingga tampak pula gelang kaki mereka. Jadi lari, dikejar oleh kaum muslimin. Pasukan Islam mengejar pasukan musyrikin, menghujani mereka dengan senjata dan mengumpulkan harta rampasan mereka. Kan rampasan harta mereka pasti tersimpan di mana? Di perkemahan. Sudah sampai di perkemahan, mengumpulkan harta mereka, mereka lari, menyelamatkan diri. Baik, ini berarti menunjukkan kemenangan kaum muslim. Bahkan sudah menguasai perkemahan mereka, base camp mereka. Baik, kemudian kesalahan fatal para pemanah. Ketika pasukan Islam yang sedikit itu untuk kedua kalinya mencatat kemenangan besar atas penduduk Mekah, kaum musyrikin, suatu kemenangan yang tidak kalah mengesankannya daripada kemenangan yang mereka peroleh di Medan Badar. Terjadilah kesalahan fatal dari mayoritas pasukan pemanah, hingga membalikkan total keadaan
dan menyebabkan kerugian besar pada pasukan Islam. Bahkan hampir saja menjadi penyebab terbunuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena nanti setelah kaum muslimin mengumpulkan ghanimah, apa ghanimah itu? Harta rampasan perang. Ya, yang perang itu terjadi sudah berkecamuk. Ya, beda kalau perangnya belum berkecamuk, langsung kalah. Misalkan seperti orang-orang Yahudi, antara mereka diperangi oleh Nabi SAW, nggak berani melawan. Mereka langsung istislam, menyerahkan diri. Nah, hartanya itu namanya fai, ya. Fai, harta peperangan, tapi tidak sampai terjadi pergempuran gitu ya, melawan mereka. Perlawanan, tidak ada perlawanan. Nah, kalau ada perlawanan, ya, maka itu namanya ghanimah. Taib. Ada lagi harta sisa juga, namanya asobah. Apa itu asobah? Harta warisan. Nah, itu asobah. Taib. Ketika pasukan Islam yang sedikit itu, ya, untuk kedua kalinya mencatat kemenangan besar atas penduduk Mekah, suatu kemenangan yang tidak kalah mengesankannya daripada kemenangan yang diperoleh di perang Badar, terjadilah kesalahan fatal dari mayoritas pasukan pemanah hingga membalikkan total keadaan dan menyebabkan kerugian besar pada pasukan Islam. Bahkan hampir saja menjadikan penyebab terbunuhnya Nabi SAW. Hal ini benar-benar telah memberikan kesan buruk bagi kredibilitas dan kewibawaan yang telah mereka, ya, nikmati setelah perang Badar. Baik. Setelah kita sebutkan di atas, ya, perintah-perintah tegas yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada pasukan pemanah, apa? Wejangan Nabi, ya, bahwasanya jangan turun, ya, jangan ikut bergabung kepada pasukan di medan perang, baik menang ataupun kalah. Kan udah jauh-jauh hari sudah dikasih tahu oleh Nabi SAW. Mereka sebenarnya posisinya sudah paham banget, keadaannya sudah tahu, bahwasanya Nabi melarang mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin, apapun yang terjadi, ya. Baik. Agar mereka tetap di tempat mereka di gunung itu dalam situasi apapun, baik menang ataupun kalah. Tetapi meski ada perintah-perintah yang demikian kerasnya, ketika mereka melihat pasukan Islam sedang mengumpulkan apa? Ghanimah, ego mereka, cinta dunia menang, ya. Nah, namanya dunia jamaah fitnatud dunya. Hulwatun khadirah, kata Nabi SAW. Dunia itu manis dan hijau, ya. Jadi memang betul-betul mengerikan fitnah dunia itu. Sampai-sampai para sahabat pun yang imannya tinggi sampai ikut perang, berani mengorbankan harta, jiwa raganya, tetap tertipu, ya, tergoda dengan dunia. Ketika kaum muslimin, ya, para sahabat mengumpulkan ghanimah, mereka langsung, ya, timbul ketamakannya terhadap dunia. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ghanimah. Para sahabat sekalian telah menang, apalagi yang kalian tunggu? Adapun komandan mereka, yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, ia benar-benar telah mengingatkan mereka akan perintah Rasul. Dia berkata, apakah kalian lupa pesan Nabi SAW, Rasul SAW kepada kalian? Yaitu jangan pergi, tetap di sana, baik menang ataupun kalah. Sudah diingatkan. Ini pelajaran bagi kita jamaah. Bayangkan sekelas para sahabat saja, ya, tetap, ya, ada tergelincirnya terhadap kepada fitnah dunia. Apalagi kita yang manusia biasa, maka hati-hati. Jangan juga para jamaah itu mendambakan jadi orang yang kaya raya, punya rumah banyak, punya istri, dan segalanya banyak gitu. Jangan juga, bisa jadi jamaah akan terkecoh. Bisa jadi akan membuat kita justru terjerumus kepada malapetaka. Bisa jadi demikian. Ya, jadi mendingan gimana? Syukuri apa yang ada. Syukuri. Adanya segini, alhamdulillah. Karena boleh jadi kalau Allah kasih yang lebih, kita malah jauh dari takwa.
Keadaan seperti ini membuat kita takwa, berarti syukuri apa yang ada. Ya. Baik. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mayoritas pasukan tidak peduli sama sekali akan peringatan ini. Mereka berkata, demi Allah, kami akan bergabung dengan mereka, yaitu kaum muslimin yang ada di bawah mengumpulkan ghanimah, hingga kami akan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian 40 prajurit atau lebih dari pasukan pemanah itu meninggalkan posisi mereka. Kalau 40 lah, berarti kurang lebih yang tinggal di atas hanya 10. Ya. Mereka ada di bukit dan meninggalkan posisi mereka yang di bukit dan bergabung dengan mayoritas pasukan untuk ikut bersama mereka mengumpulkan ghanimah. Dengan demikian, bagian belakang pasukan Islam tidak lagi terlindungi karena pasukan pemanah itu tidak tersisa kecuali Ibnu Jubair, anaknya Jubair, dan yaitu Abdullah bin Jubair, dan 9 anak buahnya atau kurang dari itu, kurang lebih 10 orang di atas. Mereka tetap pada posisi mereka, bertekad untuk tetap di sana hingga diizinkan oleh Nabi untuk bergabung. Nah, melihat hal itu, nih Khalid bin Walid, Masya Allah, orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Masya Allah. Sampai-sampai di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid ini tidak diutus perang. Ya, kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab khawatir terhadap para sahabat atau kaum muslimin yang mengira bahwasanya Khalid bin Walid ini Tuhan, takutnya demikian karena tidak pernah kalah. Baik. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membuat strategi pengepungan terhadap pasukan Islam. Masih kafir bersama rombongan kaum musyrikin. Khalid bin Walid ini memanfaatkan kesempatan emas ini, itu turunnya pasukan pemanah. Ia berputar dengan sangat cepat memutari bukit itu hingga sampai di belakang pasukan Islam. Jadi ibarat ini bukit, pemanahnya di atas, pasukan kaum muslimin. Jadi kaum musyrikin sudah mundur ke belakang, tapi melihat pada turun, jadi muter. Muter untuk menyerang dari belakang. Baik. Hingga sampai di belakang pasukan Islam, tidak beberapa lama kemudian ia pun membantai Abdullah bin Jubair dan anak buahnya, lalu menyerbu pasukan Islam dari belakang mereka. Cuman 10 orang dibandingkan dengan ribuan orang gitu maka jelas pasukan pemanah pun dikalahkan. Kemudian pasukan berkuda Khalid bin Walid berteriak sehingga pasukan musyrikin yang kala itu tahu adanya perkembangan baru, yaitu sebagian dari mereka, yaitu pasukan dari Khalid bin Walid, pasukan berkuda menyerang dari belakang, maka yang di depan itu lari kabur tadi, mereka tahu perkembangan baru, bahwasanya ada kembalinya peperangan, mulai kembalinya peperangan. Maka mereka berbalik ke arah pasukan Islam. Salah seorang wanita mereka, yaitu Amrah binti Al-Aqamah, Al-Qamah Al-Harisiyah, berlari dengan cepat dan mengangkat panji pasukan musyrikin yang telah tergeletak di tanah. Sehingga orang-orang musyrikin berkumpul di sekelilingnya dan mengurumuninya, Sebagian mereka memanggil sebagian yang lain hingga mereka berkumpul untuk menyerang kembali pasukan Islam. Dan mereka pun bertahan penuh semangat menghadapi pertempuran kembali. Sehingga pasukan Islam terkepung, dari belakang ada yang nyerang dan dari depan pun diserang, terjepit di tengah-tengah medan pertempuran. Baik, dalam kondisi ini bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita simak. Sikap kesatria Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi taktik pengepungan.
Pada waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok kecil, yaitu 9 orang sahabatnya. Jadi Nabi tidak bergabung dengan pasukan besar kaum muslimin, tapi ada posisi yang Nabi SAW menjadi komandonya dan dikelilingi oleh 9 ya para sahabat di belakang pasukan Islam. Jadi Nabi posisinya di belakang. Berarti kalau Khalid bin Walid dari belakang, jadi posisinya dekat dengan Nabi SAW. Baik. Beliau sedang mengawasi mereka yang sedang membunuh dan mengejar pasukan musyrikin. Ketika secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid, di hadapan beliau ada 2 pilihan. Karena mereka nyerangnya dari belakang, langsung jumpa dengan siapa? Nabi SAW. Sedangkan pasukan kaum muslimin yang 700 itu, kurang lebih 700-an, di depan. Ya. Baik, di hadapan beliau ada 2 pilihan. Yang pertama, beliau menyelamatkan diri dengan cepat bersama 9 pasukannya ke tempat perlindungan yang aman. Langsung lari dari rombongan kaum muslimin. Ya, dan membiarkan pasukan yang terkepung menuju takdirnya yang telah ditentukan. Apakah menang atau kalah, pokoknya dibiarkan Nabi, yang penting Nabi selamat. Apakah itu yang pertama? Sedang yang kedua, mempertaruhkan nyawanya dan menyerang para sahabat agar berkumpul di sekitarnya atau tetap bergabung bersama pasukan kaum muslimin, ya. Kemudian bersama mereka membentuk format yang kuat untuk membuka jalan ke arah bukit-bukit Uhud bagi para pasukan yang terkepung. Yang Nabi pilih adalah yang kedua, tidak kabur, jemaah. Ya. Jadi Nabi SAW malah memanggil para sahabat untuk bergabung bersama mereka ke belakang. Baik, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar hidup dan mati bersama para sahabat. Ya. Di sana tampaklah kejeniusan Rasulullah SAW dan keberanian beliau yang tiada tanding. Beliau mengeraskan suaranya, memanggil para sahabatnya, wahai hamba Allah, pergilah ke arahku. Jadi mengajak kaum muslimin untuk bergabung bersama beliau. Baik. Beliau tahu bahwasanya orang-orang musyrikin akan mendengar suara beliau sebelum didengar oleh orang-orang Islam, pasukan kaum muslimin. Tetapi beliau tetap memanggil dan menyeru mereka dengan mempertaruhkan jiwanya pada situasi yang penting ini. Benar saja, maka pasukan musyrikin mengetahui keberadaan beliau, khususnya pasukan Khalid bin Walid yang menyerang dari belakang. Maka mereka pun merengsek ke arahnya sebelum kaum muslimin yang dari depan itu sampai kepada beliau. Jadi lebih dulu pasukan Khalid, apalagi pasukan berkuda kenceng kan, lebih cepat sampai kepada posisi Nabi SAW. Baik. Kemudian kaum muslimin tercerai-berai posisinya. Keadaan sekelompok pasukan Islam setelah mereka berada dalam pengepungan menjadi kehilangan akal sehat. Mereka tidak memikirkan kecuali diri mereka sendiri. Ya kan, sudah terkepung, sudah benar-benar gawat darurat, mereka pun sampai down juga. Ya, mereka memilih melarikan diri. Bahkan di antara sahabat ada yang melarikan diri. Ya, dan meninggalkan medan pertempuran, lari. Mereka tidak tahu hikmah apa yang dibalik ini semua. Baik. Di antara sekelompok ini ada yang lari ke arah Madinah, ada juga yang masuk ke dalam pasukan kaum musyrikin, sebagian lari ke atas gunung dan sebagian lari ke arah pasukan musyrikin hingga mereka bercampur dengan mereka. Ya, jadi nggak jelas kaum muslimin, ada yang ke arah Madinah, ke arah gunung, ada yang bahkan ke arah kaum musyrikin, jadi satu di sana. Ya. Kemudian pasukan berbaur dan tidak dapat dibedakan sehingga terjadilah pembunuhan antara sesama pasukan Islam. Jadi nggak tahu mana lawan, manakah kawan, saking gentingnya itu. Ya, posisi terkepung, dihantam depan, dihantam belakang, ya. Kaum muslimin pun ya kocar-kacir. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, pada perang Uhud
Pasukan musyrikin kalah telak. Maka iblis berteriak, "Wahai hamba Allah, lihatlah ke belakang kalian. Waspadalah serangan dari belakang kalian." Maka barisan depan pun berbalik ke arah belakang mereka, dan barisan belakang akhirnya saling membunuh. Huzaifah sadar dan ia melihat ia berhadapan dengan bapaknya Al-Yaman. Maka ia berkata, "Wahai para hamba Allah, bapakku, bapakku." Aisyah berkata, "Demi Allah mereka tidak mau berhenti hingga akhirnya mereka membunuhnya." Jadi saling membunuh antara kaum muslimin. Maka Huzaifah berkata, "Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian." Urwah berkata, "Demi Allah dari diri Huzaifah senantiasa ada kebaikan hingga ia menemui Allah Subhanahu wa taala." Ya. Tapi dalam kondisi ini terjadi kekalutan yang tidak terkirakan. Mereka dikuasai oleh kekacauan. Banyak dari mereka yang bingung, tidak mengetahui kemana mereka bergerak. Ketika mereka akan dikuasai, ketika mereka dalam situasi seperti ini, tiba-tiba mereka pun mendengar teriakan seseorang, "Muhammad telah terbunuh." Wah, tambah kacau lagi. Ya, ada yang berteriak, "Muhammad telah terbunuh." Ya. Atau hampir runtuhlah, ya. Maka lenyaplah sisa kesadaran mereka dan runtuhlah semangat juang mereka. Atau hampir runtuh di dalam diri kebanyakan anggota kelompok itu. Maka sebagian dari mereka berhenti berperang, bahkan langsung melemparkan senjatanya dengan pasrah. Udah, Nabi sudah terbunuh. Dan sebagian yang lain berpikir untuk menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Gembongnya munafikin. Karena memang sebelum Nabi diangkat menjadi pemimpin di Madinah, maka yang dituakan, yang diangkat menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ia langsung terpikir pemimpinnya dulu. Ya. Ingin meminta jaminan ke dia, keamanannya kepada Abu Sufyan dari kelompok kaum musyrikin. Baik. Cerita dari sahabat Anas bin An-Nadhr melewati mereka dalam keadaan telah meletakkan senjata. Ya, para sahabat sudah pasrah. Ia berkata, "Apa yang kalian tunggu?" Maka mereka menjawab, "Rasulullah SAW telah terbunuh." Ya, ia berkata, "Apa yang akan kalian lakukan sepeninggalan beliau? Bangkit dan matilah seperti kematian Rasul." Kemudian ia berkata, "Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang telah mereka atau orang-orang Islam perbuat. Aku berlepas diri kepadamu atas apa yang mereka kaum musyrikin lakukan." Sudah pasrah juga, ya, Anas bin An-Nadhr. Kemudian ia maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya, sahabat juga. Ia berkata, "Mau kemana engkau, wahai Abu Amir, wahai Sa'ad bin Mu'adz?" Maka Anas menjawab, "Aku mencium bau surga, wahai Sa'ad. Aku mendapatinya ada di balik Uhud." Kemudian ia pergi dan memerangi musuh pasukan kaum musyrikin hingga gugur. Ia tidak dikenali kecuali setelah dikenali oleh saudara perempuannya selesai perang melalui jari jemarinya, karena sementara di badannya ada 80 lebih luka. Masya Allah. Anas bin An-Nadhr berperang sampai luka-luka itu berjumlah kurang lebih 80 luka di badannya. Baik karena tusukan tombak, sabetan pedang, hujaman anak panah, jadi ada semua. Ya, itulah para sahabat, pengorbanan mereka, terutama Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu. Kemudian Sabit bin Ad-Dahdah menyeru kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansor, jika Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Allah tidak mati." Ini ingin menyemangati kembali kaum muslimin. Jika Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Allah hidup, tidak mati. Peranglah demi agama kalian, karena sesungguhnya Allah akan memenangkan dan menolong kalian. Maka bangkitlah beberapa orang dari kalangan Ansor. Lalu ia dan para sahabatnya menyerang pasukan berkuda Khalid bin Walid. Ini berarti posisinya di mana? Di belakang. Ya. Ia terus memerangi mereka hingga akhirnya dibunuh oleh Khalid dengan tombak. Terbunuh pula sahabat-sahabat yang lain. Ya.
Baik, seorang dari kalangan muhajirin melewati seseorang dari kalangan ansor yang sedang berlumuran darah. Katanya, wahai fulan, apakah engkau merasa bahwa Muhammad telah gugur, telah wafat? Maka orang ansor itu menjawab, jika Muhammad telah mati, ia telah menyampaikan risalah. Maka berpeganglah kalian dengan agama kalian. Jadi para sahabat ini mulai bangkit ya, saling mendukung, saling ya mensupport di antara mereka. Dengan jiwa patriotisme dan motivasi seperti itu, pulihlah semangat juang para prajurit Islam dan kembali kesadaran dan akal sehat mereka. Ya, mereka meninggalkan pikiran untuk menyerahkan diri dan menghubungi Abdullah bin Ubay. Tidak jadi. Mereka kembali lagi mengangkat senjata mereka dan menyerbu barisan pasukan musyrikin dan berupaya menerobos jalan menuju posisi komandannya. Mereka telah mendengar bahwa berita tentang terbunuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bohong. Ya mungkin saja dia dari kalangan kaum musyrikin yang teriak-teriak Muhammad telah mati untuk ya menyelutkan semangat kaum muslimin. Ternyata berita bohong ya yang diciptakan. Hal ini menambah kekuatan yang ada pada diri mereka dan mereka pun berhasil lolos dari kepungan dan berhasil berkumpul di seputar tempat yang kokoh setelah bertempur dengan sengit dan berperang dengan keberanian yang luar biasa. Baik, kembalilah semangat kaum muslimin. Di sana ada kelompok ketiga yang tidak mempedulikan apapun kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelompok ini telah pergi mendekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika taktik pengepungan baru saja dilaksanakan, di barisan depan kelompok ini ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ini barisan depan ya. Ya, mereka sebelumnya ada di barisan depan para penyerang. Tetapi ketika mereka merasa bahaya mengancam Nabi SAW, mereka pindah ke barisan depan tentara pembela mereka. Jadi maksudnya berusaha kembali untuk melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian kedahsyatan pertempuran di sekitar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kelompok-kelompok itu menghadapi taktik pengepungan dan terjepit di tengah-tengah pasukan musyrikin, pertempuran sengit terjadi di sekitar Rasulullah SAW, yaitu Nabi dan berapa orang tadi? 9 orang yang menjaga Nabi bertempur dengan pasukan kuda Khalid bin Walid. Ya. Setelah kita sebutkan di atas bahwa pasukan musyrikin ketika memulai taktik pengepungan tidak ada yang bersama Rasulullah SAW kecuali hanya 9 orang. Baik. Maka ketika beliau memanggil orang-orang Islam, mendekatlah kemari ya, saya Rasulullah. Orang-orang musyrikin mendengar suara itu, suara beliau. Maka mereka merengsek ke arah beliau dan menyerangnya dengan segala kekuatan mereka. Mereka mengepung beliau sebelum satu persatu dari pasukan Islam kembali mendekati beliau. Ya. Maka terjadilah pertempuran sengit antara orang-orang musyrik dan 9 sahabat yang menjaga Nabi SAW. Di dalamnya tampaklah ungkapan cinta, pengorbanan, patriotisme, dan kepahlawanan yang tiada tara dari para sahabat. Ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud terpisah dari pasukan bersama 7 orang dari kalangan Ansor dan 2 orang dari Quraisy. Jadi 9 ini, 7 dari Ansor, 2 dari Quraisy, dari Mekah, Muhajirin. Ya. Baik. Maka ketika pasukan musyrikin menyerang mereka, beliau bersabda, siapa yang mau menghadang mereka agar tidak menyentuh kami, menyentuh Nabi SAW, maka baginya surga, atau dia menjadi temanku di surga. Nabi bersabda demikian. Yang melindungi Nabi bersama Nabi di surga. Maka majulah salah seorang dari Ansor dan bertempur hingga gugur, wafat, syahid.
Kemudian mereka menyerang lagi beliau, Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, siapa yang mau menghadang mereka agar tidak menyerang kami, maka baginya surga atau dia menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang lagi dari Ansor. Selanjutnya bertempur hingga gugur. Ya, begitu seterusnya hingga gugur ketujuh orang tersebut. Jadi dari syabab, pemuda Ansor ini semuanya wafat. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya dari Quraisy. Kata Nabi SAW memuji Ansor itu dengan mengatakan alangkah tulusnya sahabat-sahabat kita. Ya, tulus menjaga Nabi SAW. Baik. Prajurit terakhir dari ketujuh orang itu adalah Umar bin Yazid, ya, bin As-Sakan, bertempur hingga ia pun dengan luka-luka dan gugur syahid. Nah, berarti tinggal dua orang dari kalangan Quraisy. Saat-saat paling sedih, yang paling sulit dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, disinilah Nabi sampai dipukul, yang nanti sampai berdarah wajah beliau. Nah, tinggal 2 orang yang apa? Ya, yang menjaga. Tinggal 2 orang. Dipukul sampai gigi seri beliau patah, ya. Sampai beliau nanti, ya nantilah ceritanya cukup panjang dan seru jamaah ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Tinggal ada beberapa menit lagi mungkin untuk sesi tanya jawab. Jika para jamaah ingin bertanya atau menyampaikan faedah, tambahan faedah, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada maka kita cukupkan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, karena setelahnya ini cukup panjang ya dan penuh hikmah insyaallah. Mungkin di pertemuan yang akan datang saja insyaallah. Semoga Allah memudahkan. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak maka kita cukupkan. Kelas tamam? Cukup? Pak Tony? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dengan baik dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita terus belajar, beramal. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.